Perkenalkan, nama saya Heidi Irene Paranusa. Saya dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2021. Saat ini saya akan membahas tugas tentang masalah belajar pada anak, yaitu gangguan emosional atau gangguan mental. Kita langsung ke pembahasan. Gangguan emosional atau kesehatan mental merujuk pada kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Gangguan ini dapat mempengaruhi fungsi sehari-hari, hubungan sosial, kinerja akademik, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Contoh gangguan emosional atau gangguan mental yaitu yang pertama, kecemasan yang berlebihan. Seorang siswa mungkin mengalami kecemasan yang berlebihan seperti sering merasa cemas, gelisah, atau khawatir yang kemudian dapat mengganggu konsentrasi mereka di sekolah. Kemudian yang kedua, depresi. Siswa yang mengalami depresi mungkin tampak sedih, kehilangan minat pada kegiatan sekolah, memiliki energi yang rendah, sulit berkonsentrasi, atau memiliki perubahan drastis dalam pola tidur atau nafsu makan. Yang ketiga, gangguan perilaku. Beberapa siswa mungkin menunjukkan perilaku yang melanggar aturan sekolah atau norma sosial yang ada di sekolah, seperti agresi fisik atau verbal terhadap sesama siswa atau guru, kemudian sering melakukan kekerasan, pencurian, atau keinginan untuk menghancurkan sesuatu. Yang berikut, gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Siswa dengan ADHD mungkin memiliki kesulitan dalam mempertahankan suatu perhatian, kemudian mengikuti petunjuk, atau sering duduk diam dalam kelas saja. Mereka terkadang juga memiliki energi yang berlebihan. Kemudian yang berikut, gangguan makan. Siswa dengan gangguan biasanya menunjukkan perubahan berat badan yang drastis, kemudian perilaku makan yang tidak normal, atau kecemasan yang berhubungan dengan makan dan berat badan. Kemudian yang berikut, gangguan autis. Siswa dengan gangguan autisme bisa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, kemudian berinteraksi sosial, dan menyesuaikan diri dengan suatu perubahan. Mereka mungkin juga menunjukkan minat yang sangat terfokus pada sesuatu. Kemudian yang berikut, gangguan kecanduan. Siswa dengan gangguan kecanduan seperti kecanduan gadget, game online, atau media sosial dapat menunjukkan perilaku yang obsesi terhadap penggunaan dan kurangnya kontrol terhadap waktu yang dihabiskan di depan gadget. Maka dari itu penting untuk dicatat bahwa perilaku ini mungkin merupakan tanda-tanda gangguan mental dan emosional, tetapi diagnosanya yang tepat memang harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Kemudian yang berikut, dapat yang ditimbulkan dari perilaku gangguan mental atau emosional. Yang pertama, prestasi akademik yang menurun. Gangguan mental atau emosional dapat mengganggu kemampuan siswa untuk berkonsentrasi, belajar, dan berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan belajar. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja akademik, penurunan nilai, atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, gangguan interaksi sosial. Siswa dengan gangguan mental atau emosional mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan teman sebaya, guru, atau staf sekolah. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, kemudian konflik interpersonal, atau kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Beberapa gangguan mental atau emosional dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik siswa. Misalnya, gangguan makan yang dapat menyebabkan masalah gizi, penurunan berat badan yang drastis, atau gangguan fungsi tubuh lainnya. Yang berikut, perilaku yang merugikan diri sendiri. Beberapa siswa dengan gangguan mental atau emosional mungkin cenderung melakukan perilaku yang merugikan diri sendiri, seperti melukai diri, atau memiliki pemikiran dan percobaan untuk bunuh diri. Ini merupakan kondisi yang serius dan memerlukan perhatian dari guru maupun orang tua. Yang berikut, gangguan kesehatan mental jangka panjang. Jika tidak diatasi dengan baik, gangguan mental atau emosional pada masa sekolah dapat berlanjut menjadi masalah kesehatan mental yang jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan siswa di masa dewasa.
Ini dapat meliputi depresi kronis, kemudian gangguan kecemasan yang persisten atau masalah lainnya. Yang berikut gangguan kehadiran sekolah. Siswa dengan gangguan mental atau emosional sering mengalami ketidakhadiran yang tinggi atau absen sekolah yang berulang. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas pendidikan, kemudian mempengaruhi kemajuan akademik dan meningkatkan resiko putus sekolah. Dan yang terakhir, ada stigma dan diskriminasi. Terkadang siswa dengan gangguan mental atau emosional dapat menghadapi stigma, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil di lingkungan sekolah. Hal ini dapat memperburuk masalah mereka dan menghambat akses mereka terhadap dukungan yang diperlukan. Kemudian, apa strategi guru BK dalam mengatasi permasalahan ini? Guru BK memiliki peran penting dalam membantu mengatasi permasalahan mental dan emosional siswa di sekolah. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu menyediakan layanan dan fleksibilitas. Guru BK harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengakses layanan konseling secara mudah dan rahasia. Mereka dapat menyediakan jadwal konseling yang fleksibel, kemudian ruang konseling yang nyaman, dan memberikan informasi yang jelas tentang ketersediaan layanan yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua, penilaian dan identifikasi. Guru BK dapat menggunakan alat penilaian dan teknik observasi untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin mengalami masalah mental atau emosional. Mereka dapat melibatkan kolaborasi dengan guru kelas atau staf sekolah dan orang tua untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang siswa. Kemudian yang berikut ada konseling individual atau konseling kelompok. Guru BK dapat memberikan konseling individu atau kelompok kepada siswa yang membutuhkan. Konseling individu dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi perasaan, kemudian menemukan strategi penyesuaian diri dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sedangkan kalau konseling kelompok dapat memberikan dukungan sosial dan kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan siswa lain yang menghadapi masalah serupa. Kemudian yang berikut ada program pengembangan sosial dan emosional. Guru BK dapat melibatkan siswa dalam program pengembangan sosial dan emosional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan seperti pemecahan masalah, kemudian pengelolaan emosi, komunikasi efektif, dan hubungan interpersonal yang sehat. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan kelas, seminar, atau kelompok dukungan. Kemudian yang berikut, kolaborasi dengan orang tua dan staf sekolah. Guru BK dapat berkolaborasi dengan orang tua dan staf sekolah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atau komprehensif tentang siswa dan merencanakan strategi pendekatan yang terkoordinasi. Hal ini dapat mencangkup pertemuan dengan orang tua, kemudian konsultasi dengan guru atau petugas sekolah, serta pengembangan rencana individu. Kemudian yang keenam, pendidikan dan pemahaman. Guru BK dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pemahaman untuk siswa, orang tua, dan staf sekolah tentang gangguan mental dan emosional. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang ketujuh, rujukan dan kerjasama dengan orang yang profesional jika diperlukan. Guru BK dapat merujuk siswa ke profesional kesehatan mental atau psikolog di luar sekolah untuk mengevaluasi dan intervensi yang lebih mendalam. Kerjasama dengan profesional lain juga dapat membantu dalam perencanaan dan pemantauan perawatan jangka panjang kepada siswa. Penting juga bagi guru BK untuk menjaga kerahasiaan, empati, dan sikap yang mendukung dalam membantu siswa mengatasi masalah mental dan juga emosional dari siswa. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.